Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama akan menuturkan kisah kebaikan Tuhan melalui sikap hidup kita, dan biar makin banyak orang yang mengenal Tuhan, sehingga kasih dan damai boleh dirasakan bukan hanya oleh kita, tetapi oleh orang-orang di sekitar kita. Kidung Jemaat 427 bait pertama dan yang kedua, aku suka menuturkan. Kidung Jemaat 427 bait pertama dan kedua, aku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk menuturkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Walaupun kadang-kadang kami bingung caranya gimana, tidak mungkin kami bawa Alkitab dan bagikan kepada orang banyak. Tetapi biarlah melalui sikap hidup kami yang akan dipimpin oleh firman-Mu hari ini dapat memampukan kami. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka 2 Tawari 24 ayat 1 sampai 4. 2 Tawari 24 ayat 1 sampai 4. Kemudian nanti kita lompat pindah ke ayat yang 15. 2 Tawari 24 ayat 1 sampai 4, kemudian dilanjut ayat 15 sampai yang ke 18. 1, 4, 15, 18. Dengarkanlah sabda Tuhan. Yos berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dan Beseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia, dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membarui rumah Tuhan. Kita lompat ke ayat 15 ayat 15 sampai 18. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahunlah umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan kayak gini: lebih mudah meraih daripada mempertahankan. Sekali lagi, lebih mudah meraih daripada mempertahankan.
Ini ternyata bukan sekadar ungkapan, melainkan sebuah fakta yang acap kali kita alami dalam hidup ini. Hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan sesuatu yang didapatkannya dengan susah payah. Sebaliknya, banyak orang yang tidak mampu untuk tadi mempertahankan. Sebaik-baiknya kemampuan seseorang, mempertahankan itu butuh kesetiaan dan butuh energi lebih. Nah, Bapak Saudara, ini juga yang terjadi dalam kehidupan Raja Yoas. Raja Yoas adalah raja yang awalnya bagus, dia memerintah selama 40 tahun dan bahkan dia akrab dengan Imam Yoyada yang kemarin kita dengar bagaimana perjuangan Imam Yoyada mengembalikan Israel kepada menyembah kepada Tuhan. Bahkan Imam Yoyada sendiri yang melantik Yoas. Nah, tetapi bagaimana setelah Imam Yoyada nggak ada, meninggal, kembali lagi. Jadi tobat kumat nih. Setelah kematian Imam Yoyada, Yoas berubah juga. Pengaruh buruk mulai dari orang-orang di kerajaan, penasehat-penasehat, nabi-nabi palsu, akhirnya mempengaruhi Yoas. Sampai Yoas mau membunuh anak dari Imam Yoyada, yaitu Zakaria. Nah, kisah ini memang ironis ya. Dan tadi dia mengawali dengan baik, tapi rupanya mengakhiri tidak baik. Nah, Bapak Saudara, begitu juga dalam hidup kita. Apa yang selama ini kita sudah awali dengan baik? Apakah kita sudah melayani dengan baik? Apakah kita sudah belajar untuk memimpin keluarga ini jadi lebih baik? Atau kita sudah mencoba berdagang sedemikian rupa dengan baik? Tetapi kadang-kadang yang baik-baik itu ketika kita berusaha ramah, berusaha berbagi, berusaha rendah hati, kadang-kadang gak bisa terus kita pertahanin gitu ya. Apalagi kalau kita punya masalah-masalah dalam hidup. Yang aslinya murah hati tiba-tiba jadi pelit gara-gara masalah hidup. Yang biasa senyum-senyum jadi galak. Tapi memang begitulah hidup, tidak mudah mempertahankan apa yang baik. Semoga di hari ini kita minta kekuatan dari Tuhan. Yoas itu hanya mengandalkan Imam Yoyada. Dia gak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika Yoyada gak ada, dia nggak kembali lagi. Sehingga kita juga mau belajar hari ini, kita mau menjadi orang-orang yang setia. Kekuatannya dari Tuhan, jangan bergantung sama orang. Saya setia kalau istri saya setia kalau anak saya setia kalau orang tua saya setia. Kalau kita andalin orang lain, kita bisa dikecewakan. Wah, ternyata saya dikecewakan pasangan saya. Wah, saya dikecewakan anak saya. Wah, saya dikecewakan orang tua saya. Kalau udah kecewa, nggak setia lagi kita. Padahal salah kan cuman keluarga kita, kitanya enggak sebenarnya. Orang yang buruk itu berpengaruh buruk jadi sama kita karena kita tergantung sama orang lain. Salah tuh. Jadi kita harusnya kalau berbuat baik bukan karena orang lain, berbuat baik bukan karena orang tua saya juga baik, berbuat baik bukan karena pasangan saya baik, berbuat baik bukan karena orang tua saya baik, tapi berbuat baik karena saya mau memilih berbuat baik. Semoga hari ini kita boleh konsisten dalam melayani dan Tuhan yang memampukan kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa menjadi orang yang konsisten, yang setia, yang awalnya baik, tengahnya baik, sampai akhirnya baik itu butuh usaha. Dan kami butuh pertolongan Tuhan. Hari ini kami mau dari awal kami bangun, ketika kami bekerja sampai nanti kami beristirahat malam, kami mau menjadi orang yang betul-betul baiknya sama. Gak hanya baik di pagi aja, malamnya jadi ganas. Bukan hanya baik di malam aja, tapi paginya galak. Kami mau sama-sama menjadi orang yang konsisten baiknya, konsisten rendah hatinya, konsistennya murah senyumnya, murah hatinya. Sehingga biarlah hari ini kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.